Perkenalkan, nama saya Lopian Siombing. Saya dari kelas BK 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan manajemen risiko pada coffee shop Cold and Brew di Jalan Dr. Mansur, Medan. Nah, Cold and Brew adalah salah satu coffee shop yang cukup terkenal di area kampus dan juga perumahan. Dengan banyaknya pelanggan, Cold and Brew ini tentu menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran bisnisnya. Yang pertama ada tahap identifikasi risiko. Cold and Brew memiliki beberapa risiko penting. Ada 5 risiko yang dihadapi. Yang pertama adalah risiko operasional, seperti kerusakan mesin kopi, stok bahan baku habis, karyawan tidak hadir, sehingga pelayanannya lambat. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu seperti banyaknya kompetitor di daerah Dr. Mansur, dan juga perubahan tren minuman yang cepat. Yang ketiga ada risiko keuangan, seperti kenaikan harga bahan baku dan juga penurunan penjualan. Yang keempat, ada risiko reputasi, seperti komplain pelanggan dan ulasan buruk di Google Review. Nah, untuk yang kelima, ada risiko eksternal, seperti mati lampu atau keterlambatan supply akibat kemacetan. Yang kedua, ada tahap analisis risiko. Cold and Brew menilai setiap risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Contohnya, untuk stok bahan baku habis memiliki dampak tinggi dan kemungkinan yang tinggi, sehingga termasuk risiko yang sangat kritis. Untuk kerusakan mesin kopi juga berdampak besar, sementara komplain pelanggan berada pada tingkat menengah. Sehingga dari analisis ini, Cold and Brew mengetahui bahwa risiko yang paling berbahaya adalah stok bahan bakunya habis, kerusakan mesin, dan pelayanan barista yang tidak konsisten. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi risiko. Cold and Brew menentukan prioritas dari prioritas yang tinggi, menengah, dan yang rendah. Yang pertama dari risiko dengan prioritas tinggi adalah ketersediaan stok, kondisi mesin, dan kualitas pelayanan. Nah, untuk risiko menengah itu seperti komplain pelanggan tetap dipantau. Nah, yang ketiga, risiko rendah itu seperti mati lampu dan hanya diantisipasi saat terjadi. Yang keempat adalah tahap pengendalian risiko. Ada pengendalian risiko yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, mereka melakukan maintenance mesin secara rutin, menyediakan supplier cadangan, serta memberikan pelatihan kepada barista agar pelayanannya cepat dan rasa konsisten. Nah, untuk menghindari risiko, mereka juga menggunakan SOP kebersihan dan SOP penyajian minuman, serta memastikan bahan yang digunakan juga berkualitas. Untuk mentransfer risiko, mereka menggunakan sistem kasir yang digital untuk menghindari kesalahan kas dan memiliki perlindungan asuransi pada peralatan tertentu. Sementara untuk risiko yang tidak dapat dihindari itu seperti cuaca, tren pasar, dan kenaikan harga bahan baku diterima sebagai bagian dari ketidakpastian bisnis. Nah, yang kelima adalah tahap monitoring dan review. Cold and Brew ini melakukan pengecekan stok setiap pagi dan sore, evaluasi pelayanan setiap minggu, melihat ulasan Google Review untuk mengetahui kepuasan pelanggan, serta mengevaluasi menu penjualan setiap bulan agar mengetahui minuman yang paling diminati. Dengan monitoring yang konsisten, Cold and Brew bisa mengendalikan risiko dan menjaga kualitas pelayanan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko sangatlah penting bagi Cold and Brew dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Demikianlah penjelasan saya terkait penerapan manajemen risiko dalam menangani ketidakpastian bisnis pada coffee shop Cold and Brew ini. Sekian dan terima kasih.